bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak gak karuan. Kini ya kadang-kadang kesal dan ada pertengkaran, tapi sekarang udah berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Kadang-kadang pertengkar itu gak apa-apa loh. Bahkan menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali gak pernah bertengkar dengan orang dekat ini, itu pertanda kita gak lagi peduli, dan biasanya berujung pada perpecahan atau justru perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustasi. Lalu kenapa sih kita bertengkar? Kita bertengkar karena kita merasa insecure, merasa gak punya kendali dan dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Nah, pertengkaran bisa atau seperti medan perang, entah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam 1000 bahasa, atau melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega, tapi sejujurnya ketika kita rasakan tubuh kita tersiksa, jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu kita udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk amarah-amarah seperti ini adalah ramuan bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin kita capek secara emosi dan fisik diri serta orang lain. Maka dari itu kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu sebenarnya bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi lebih dari sekarang ini. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika kita terlebih dahulu menyadari beberapa hal. Yang pertama, sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kamu kesel, ya kita juga bisa bikin orang lain kesal. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika orang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Kemudian sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, atau dipojokkan. Ya, kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut dengan kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, ingat ya, jangan pernah kerapuhan yang jujur tadi kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Kemudian sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ucapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Sebetulnya kita bisa lakukan ini, kita bisa akui ini dengan martabat. Mungkin dengan kita tidak marah-marah atau memohon, tidak merasa kuat atau tidak lemah. Ingat bahwa kita hanya berdiri untuk mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Kemudian sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Kemudian sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Nah, berlebihan menunjukkan pun membuat kita sulit untuk mengendalikan emosi dengan cepat, sehingga emosi tadi bisa jadi cepat tersulut. Ingat ya, tidak ada kompetisi yang menghasilkan piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik bersama orang yang kita sayangi tentunya. Lalu bagaimana sih bertengkar secara sehat itu? Kita bisa coba beberapa kiat-kiat. Yang pertama, dengarkan diri ketika Anda merasa emosi. Cari tahu dulu sumber perasaan ini, apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dicintai, atau mungkin kurang tidur. Ketika kita cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu, bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan.
Karena sebetulnya tidak ada manusia yang suka karakternya dicap buruk kan. Kemudian ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati, memilih kata dan pakai nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka biasanya akan bisa memahami satu sama lain lebih baik. Kemudian hindari menggunakan kata ya kamu selalu atau kamu gak pernah, karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. Kemudian berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat. Kemudian kita bisa minta jeda kepada pasangan kita atau orang yang sedang konflik dengan kita untuk menenangkan diri secara tenang. Ya, seperti bentuk mendinginkan kepala sebelum akhirnya menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Anda bisa katakan pada pasangan Anda butuh jeda dan ingin memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda juga janji Anda akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Bahkan jika perlu Anda juga bisa tulis surat kepada pasangan. Karena menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. Terakhir, ketika salah jangan pernah tunda untuk meminta maaf. Karena permintaan maaf yang tulus akan membawa kita lega dan yang memberi juga lega. So ya, mari kita terapkan kiat-kiat tadi dan selamat berproses.